برضاه. الله الله رضا الله، الله الله رضا الله، الله الله رضا الله به تحلو الحياة. تبسم للحياة، تساءل قل أين الطريق، لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir ataupun yang baru mau hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, silaturahmi dan ngajinya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah mengerti, kita sudah paham, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari demi keselamatan kita, baik keselamatan dunia dan lebih-lebih lagi keselamatan akhirat. Ada satu riwayat yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman ayalhaqu bihim. Ada seorang sahabat datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini pun menyampaikan, melontarkan satu pertanyaan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaannya, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman ayalhaqu bihim. Ya Rasul, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah tentang seorang laki-laki yang mencintai satu kaum? Ayalhaqu bihim, apakah orang yang mencintai satu kaum itu dia akan bersamanya? Apakah orang yang mencintai satu kaum itu ia akan bertemu nanti? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jawaban dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya hal seperti itu, kata beliau, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan selalu bersama orang yang kita cintai. Seseorang itu akan selalu bersama orang yang ia sukai. Ketika saudara rajin hadir duduk di majelis taklim, dasar dan alasan saudara hadir dan duduknya di majelis taklim setiap malam minggu
karena saudara menyukai dan mencintai orang-orang soleh. Nah, maka ketika orang-orang soleh ini kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka saudara yang cinta kepada orang soleh pun akan ikut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Udin Sangar ada nggak itu? Nih Udin dengerin tuh. Mudah-mudahan yang baru-baru netap ini ngajinya ini. Tetap tiap malam minggu sempetin waktu untuk hadir. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu selalu bersama orang yang dia cintai. Nah, kalau kita cinta kepada orang saleh, kita cinta kepada ahlul ibadah, maka insya Allah ampas-ampasnya mah kita akan kena. Contoh, siapa di sini yang paling saleh di antara kita ini? Kalau mana badar semua ini begitu. Jika ada seseorang dari kita ini yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang ini dijatakan oleh Allah masuk ke dalam surganya kelak di akhirat. Nah, kita yang pada saat hidup di dunia kita hadir ke majelis taklim karena kita cinta kepada orang yang soleh ini, maka ketika orang soleh ini masuk surga, maka kita pun akan diajak. Kita pun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keutamaan daripada orang yang rajin hadir duduk di majelis taklim. Kira-kira bisa dipahami nih ya. Kalau udah danta begini, udah jelas begini, tinggal ngamali. Artinya bagaimana? Kalau malam minggu, Sabtu sore, asal ingetin aja udah. Ntar malam minggu jadwal saya ngapain? Wajib. Sibuknya kayak apapun, kalau hari Sabtu stop dulu. Jam 5 pulang ke rumah, mandi, udah. Habis maghrib ngapain kita? Berangkat ke majelis taklim. Dasarnya apa? Berharap. Kalau kita cinta kepada orang soleh masuk surga, kita pun ikut masuk surga. Faman ahabballaha ta'ala aktsara dzikrah. Dan siapa orang yang cinta kepada Allah, maka orang itu akan selalu ingat kepada Allah. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka orang itu akan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti daripada cintanya kita kepada Allah adalah banyaknya zikir kita kepada Allah. Nah, ketika banyaknya zikir kita kepada Allah, apa kata kemudiannya? Fathamratuhu ayyadhkurallahu ta'ala birahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhu aljannata ma'a anbiyaihi wa awliyaihi wa yukrimuhu biru'yati jamalih. Buah hasil dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita buktikan cinta kita itu dengan banyaknya zikir kita kepada Allah, maka buah dari zikir kita kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan apa? Ingat kepada kita. Lalu bagaimana Allah ingatnya kepada kita? Bagaimana cara Allah ingat kepada kita? Nah, Allah ingat kepada kita itu birahmatihi. Allah akan turunkan kasih sayangnya, Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang yang suka zikir. Apalagi yang akan diperoleh? Wa ghufranihi. Bukan hanya kasih sayang yang Allah berikan kepada orang yang cinta kepada Allah, wa ghufranihi, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu banyaknya dosa kita manakala kita masih ingat kepada Allah, manakala kita masih banyak berzikir kepada Allah, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, kita akan tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak kira-kira itu? Ini kalau kita nggak ngaji kita nggak tahu. Kalau kita malam minggu di rumah aja, di pos, nongkrong atau di pemancingan, nggak tahu kita ini manfaat daripada cinta kepada Allah. Apalagi wa yudkhiluhu al jannata,
Karena cintanya kita kepada Allah, kemudian kita buktikan dengan banyaknya zikir kita kepada Allah, wa yudkhiluhu al jannata, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa kita akan dimasukkan? Barang siapa kita akan dimasukkan? Ma'a anbiya'ihi, bersama para nabi-nabinya. Bareng kita masuk surga bersama nabi-nabi. Enak enggak kira-kira itu? Wa auliyaihi, bareng kita masuk dengan para wali-wali. Kita masuk ke dalam surganya Allah, sama Allah dibarengkan kita dengan para nabi, dibarengkan kita dengan para wali wa yukrimuhu bi ru'yati gamalih. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Nanti kalau kita masuk ke mana? Surga. Saudara, hal yang paling berat dalam keimanan yang kadang-kadang suka goyah dan meragukan adalah beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang enggak kelihatan. Kita menyembah Allah. Kita menyembah Allah, kita sholat, kita puasa, kita ibadah kepada Allah. Adakah di antara kita yang pernah melihat Allah? Enggak ada, satupun enggak ada. Buktikan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan adanya ciptaannya. Ya langit, ya bumi, ya apa segala macam yang Allah ciptakan. Menandakan adanya alam ini, itu menandakan ada yang mencipta, dan yang menciptakan itulah Allah, dan Allah itulah yang kita sembah. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya, sekalipun kamu tidak melihat. Sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Kita disuruh begitu. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, padahal kamu enggak melihat. Tapi sesungguhnya Allah itu maha melihat. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Allah maha tahu. Wa man ahabba an-nabiyya alaihi salatu wassalam aktsara salati alaihi. Dan siapa orang yang mengaku cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya lah orang ini banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamid. Itu sholawat yang paling sempurna, paling lengkap. Kalau pengen pendek aja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada juga riwayat yang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Gitu aja pendek. Tapi kita mencoba untuk mentakzim, menambahkan dengan kalimat sayyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, siapa orang yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi, siapa orang yang mengaku dirinya cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsara sholata alaihi, maka hendaknya dia perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keuntungan? Lalu apa buah daripada banyaknya kita salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fathamratuhu al-wusulu ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Keuntungan buah daripada banyaknya kita salawat, membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akan kita peroleh syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa suhbatihi fil jannah, nanti di surga kita ditemenin oleh Nabi. Enak enggak kira-kira saudara? Saudara, kita hidup di dunia punya hajat enggak? Punya keperluan enggak? Punya keinginan enggak? Punya. Ada ajaran begini saudara. Kalau kita punya hajat, punya kemauan, punya keinginan yang baik-baik, kemudian kita kepengen hajat dan keinginan kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah baca sholawat.
Saudara pengen apa nih, punya hajat nih. Kalau mungkin saudara ada yang lagi bisnis tanah, lagi ngapain namanya, nyaloin tanah, maklar atau apalah, punya hajat apalah. Kemudian pengen hajat ini dikabul oleh Allah, pengen diijabah oleh Allah. Saudara ngambil wudu, sholat 2 rakaat, baca sholawat 1000 kali. Kira-kira kuat nggak? Hah? Kuat nggak 1000 kali? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi terus sampai 1000. Dalam kondisi saudara punya wudu, kemudian saudara baca salawat 1000 kali, itu nanti akan Allah kabulkan hajat. 100 hajat. 100 hajat saudara, 30 untuk dunia, 70 untuk akhirat. Kan? Kalau saudara punya hajat, bacalah salawat sebanyak 1000 kali, nanti akan Allah kabulkan keinginan saudara 30 nih. 30 untuk urusan dunia saudara, yang 70-nya untuk kebahagiaan saudara di akhirat nanti. Tuh. Makanya saudara amalin. Nah, saudara pengen punya hajat apa aja, ambil wudu, sholat sunnah, kemudian baca zikir. Saudara baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Nama yang apa namanya ya, yang punya proyek lagi mandek proyeknya, baca, banyakin baca sholawat kepada Nabi. Nah, intisari pelajaran yang bisa kita ambil dalam bahasan pengajian kita pada malam hari ini, bahwa ketika kita mencintai seseorang yang soleh dan orang soleh itu masuk ke dalam surga, maka sebagai bukti cinta kita kepada orang soleh masuk surga, kita pun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, maka buktikanlah cinta kita kepada Allah dengan banyaknya zikir kita kepada Allah. Dan ketika kita banyak zikir kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Metode dan cara Allah ingat kepada kita adalah dengan mencurahkan rahmatnya kepada kita, dengan memberikan ampunannya kepada kita, dengan memasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para nabi-nabi dan walinya. Yang lebih dari itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kita banyak zikir, kita akan melihat bagaimana indahnya Allah yang selama di dunia ini kita sembah. Kita sholat, kita puasa, berbagai macam ibadah, dan kita tidak bisa melihat Allah. Tapi nanti di surga, makanya nikmat yang paling besar itu, ya, nikmat yang paling besar itu adalah ru'yatullah. Nikmat yang paling besar itu adalah nanti pada saat kita bisa melihat Allah yang selama ini hanya sebatas kita sembah dan kita tidak tahu keberadaannya. Intisari berikutnya, ketika kita mengaku diri kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aplikasikanlah, buktikanlah bahwa kalau kita cinta kepada Nabi, perbanyaklah membaca salawat. Dengan banyaknya kita membaca salawat, maka insya Allah kelak di hari kiamat kita akan mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, ini kita ngakuin banyak dosa kita gini. Hah? Kira-kira dosa kita banyak nggak ini? Ambrek dah dosa kita dah. Dan kita nggak tahu nih, kita nggak tahu. Ketika kita masuk surga nanti, ini apa kita masuk surga min ghairi hisab wal azab? Apakah kita masuk surga itu langsung masuk, apa dihisab dulu? Dan kita nggak tahu nih. Sementara sekarang ini yang kita akui adalah dosa kita banyak. Nah, nanti kita akan mengalami yaumul mizan. Kita akan mengalami satu saat di hari akhirat nanti kita timbangan, kita akan ditimbang. Apa yang ditimbang? Badan. Kalau badan kita yang ditimbang, maka yang menang adalah Uki. Mana Uki? Kalau di akhirat yang ditimbang badan kita, sumo yang menang, sumo. Lihat, orang-orang yang gemuk lah. Tapi ternyata enggak, saudara. Nanti di akhirat yang ditimbang itu bukannya badan kita, bukan. Kalau badan kita yang ditimbang, maka bisa jadi badan kita itu lebih enteng daripada sayapnya nyamuk. Nah, yang ditimbang itu adalah
al-hasanat was-sayyi'at. Yang ditimbang itu adalah pahala dan dosa. Nah, kalau satu saat ternyata ketika kita ditimbang antara hasanat kita dengan sayyi'at kita, antara pahala dengan dosa kita, ternyata lebih berat dosa kita. Bagaimana nasib kita kira-kira? Hah? Berat kita ini. Sejujurnya kalau ngandelin amal, ngandelin ibadah kita, ini kita kalau ditimbang romah-romahnya ke kiri ini kita ini. Rasa-rasanya ke kiri kita ini. Nah, tapi ternyata kita punya celengan. Punya celengan yang nanti akan memberatkan hasanat kita. Yang akan memberatkan pahala kita. Apa itu? Oh iya, pada saat kita masih hidup kita rajin membaca sholawat kepada Nabi, maka kita pun berhak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan pertolongan. Oh, inilah umatku. Inilah umatku yang pada saat hidup di dunia dia rajin baca sholat. Maka kita yang udah miring-miring ke kiri sama Nabi diapain? Timbangannya tekan ke kanan supaya apa? Gara-gara kita rajin baca sholat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dikurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.